Dulu orang menggambarkan tangga jalan, kan Nabi tidak jalan, kan Nabi berjalan. Jadi bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangganya yang naik. Itu kebenaran kedua. Jamaah, sama maaf izin, Rasulullah SAW itu suci, mulia. Maaf, Nabi tidak pernah menyusahkan ibundanya. Waktu hamil, kata Siti Aminah, ibunda Nabi, tidak pernah merasakan sakit. Kalau kita, kalau hamil, ibu, wanita yang terjatuh dibanding kau mengandung lagi. Tiga kali susah, hamilnya susah. Yang hamil ibu, bapak yang kenyang. Karena ngidam apa, aku mau makan nasi goreng. Yang habisin bapak. Ambil pak. Yes. Lahiran siapa? Yang setengah mati kalau lahiran siapa? Kalau bapak, bagaimana dokter, sudah keluar? Makanya alhamdulillah almarhumah istri saya kan menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah, tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Dan saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya. Begitu pula beliau tidak pernah marah sama saya. Saya tidak pernah bongkar rahasia ini, tapi beliau bongkar jelang kematiannya. Waktu semalam sebelum dioperasi, besok kan meninggal besoknya, semalam sebelumnya mau dioperasi, orang berkata, kamu diinfus, enggak mau. Kata orang, nanti kalau datang Ustaz marah. Langsung dia katanya dulu, jangan pernah bilang Ustaz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi. Kami tidak pernah bertengkar. Saya juga heran, kenapa ada orang suami mencekik istrinya lalu membanting. Dasar tukang gosip. Jamaah, mau tahu apa rahasianya saya tidak pernah marah sama istri? Istri tidak boleh dimarahi. Barang siapa yang memarahi istrinya, maka dilaknat sama malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Sudah dimarahi, dilaknat lagi. Kan kasihan banget. Makanya saya tidak sampai hati memarahi istri saya. Kalau mungkin ada sesuatu, saya cuma dia lalu tersenyum. Masya Allah. Kakak. Dan istri saya tidak pernah marah sama saya. Satu kali pun. Mau tahu rahasianya adalah semua harta kasih istri. Saya beli rumah bukan atas nama saya, atas nama istri. Waqarna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah. Jadi pemilik rumah yang sebenarnya adalah istri. Kecuali rumah jabatan, rumah dinas, mobil atas nama istri, rekening ada nama saya, nama istri. Beli motor atas nama istri. Istri saya nanya, Kak, kenapa semua atas nama saya? Terus kakak punya apa? Saya bilang, kan saya sudah punya dirimu. Karena kalau istri yang pegang
keluar. Kalau suami gampang diambil, hilang berkahnya. Karena disimpan di dompet, dompetnya disimpan di sini. Gampang dicopet. Kalau perempuan yang megang uang disimpan di tempat yang berharga. Nggak ada yang copet. Betul. Kalau harta atas nama istri, Pak, maaf, saya tidak kompor-komporin, tapi ini benar. Kalau atas nama istri, awet itu harta. Hidup Bu Camat! Hidup Bu Camat! Kata Pak Camat, saya salah undang Ustadz ini. Jamaah, kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Ini rumahku untuk anakku, itu sawah untuk anak, itu kebun buat anak, itu mobil buat anakku. Itulah hebatnya kalau wanita. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di tempat lain. Makanya mumpung besok masih hari Kamis, kantor camat masih buka, urus itu surat-surat semua. Jamaah, Masya Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan ibunya. Kata Bunda Aminah, ini anakku tidak pernah menyusahkanku. Ngidam juga tidak, melelahkan juga tidak, pas lahiran juga tidak setengah mati. Langsung Nabi ada di pangkuan ibundanya. Karena Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Dan Nabi tidak keluar bersama darah. Begitu sucinya Nabi. Jadi Nabi lewat mana? Ini jarang dibahas juga. Karena kenapa? Orang cuma berkata Maulid Nabi lahir tanggal 12 Rabiul. Tapi ada nggak yang pernah membahas Nabi Muhammad itu lahir normal atau sesar? Nabi tidak lahir di tempat keluarnya najis, tapi datang malaikat Jibril membelah perut ibunda Nabi, lalu mengeluarkan Nabi, lalu ditutup kembali. Tidak ada rasa sakit. Tapi jangan pernah dibahas ini. Udah cukup di sini aja. Jangan pernah diceritakan besok. Ternyata Nabi sesar. Nanti yang ibu tanyain itu dia balik nanya di rumah sakit mana. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Bener nih. Ini belum masuk loh ceramahnya. Lalu Nabi naik tangga melewati 7 lapis langit. Tolong bekali anak-anak kita dengan 7 ilmu. 1. Langit pertama Nabi Adam. Ilmu apa Nabi Adam? Ilmu orang tua, akhlak. Pokoknya enak itu. Kalau tinggal sama nenek, Masya Allah. Ada penjual es yang loncat neneknya. Kalau tinggal sama orang tua, yang ada mama langsung kunci pintu. Tapi kalau nenek, buat cucuku. Orang tuanya melarang minum es, neneknya yang beli. Jamaah, langit kedua ilmunya Nabi Nuh. Apa ilmu Nabi Nuh? Keterampilan. 1, 2, 3. Keterampilan. Harus punya skill keterampilan. Oke, anak-anak jangan cuma belajar, harus ada keterampilan. Oke? Yang perempuan pintar jahit, yang laki-laki pintar ngelas, solder. Harus ada ekstrakurikuler itu. Yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf yang ganteng.
Ada masalah? Nggak terima banget sih. Ilmu apa Nabi Yusuf? Ilmu apa? Ada yang tahu? Ilmu pelet. Mohon maaf, ilmu Anda jangan keluarin di sini. Jamaah, ilmu Nabi Yusuf adalah ilmu keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Itu keuangan harus dijaga. Ajarkan anak-anak kita masalah keuangan. Alhamdulillah 4 anak saya, walaupun ibunya sudah meninggal, tidak ada yang mengemis minta jajan sama saya. Mau nggak anaknya tidak minta jajan? Ada tekniknya. Berilah dia sebelum minta. Kenyangkan dia baru keluar rumah. Iya, saya belajar dari ibu saya. Kami 13 bersaudara. Masya Allah, ibu saya itu hebat. Kalau ada acara pesta kawinan, tetangga, keluarga, dikunci pintu. Kami semua disuruh makan. Udah kenyang semua? Udah, ayo kita ke acara kawinan. Jadi kami pergi ke acara pesta kawinan dalam keadaan kenyang. Jadi saya cuma duduk kipas-kipas. Kami cuma sampai ke gedung kawinan, cuma main, gak bisa makan lagi, udah kenyang dari rumah. Hebat ibu saya. Ibu-ibu sekarang kan beda. Jangan makan di rumah, kita makan di sana. Yang ada tidak tenang. Baru duduk, lapar. Bentar nak, kawinannya pengantinnya belum keluar, prasmanan belum dibuka. Itulah hebatnya ibu saya. Dan saya terapkan ke anak-anak saya. Alhamdulillah, makan dulu. Udah kenyang semua? Ayo berangkat. Sama tadi, Ustaz berangkat. Maaf ya, bisa nggak saya berangkat habis buka puasa dulu? Masya Allah, maaf karena saya tidak punya pasangan. Saya harus banyak puasa. Kan melaksanakan hadis Nabi. Menikahlah, kalau tidak sempat berpuasalah. Maka saya puasanya 3 bulan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. 1 bulan wajib, 2 bulan tambahannya. Inilah hasil. Coba bisa dimulai ceramahnya. Langit ketiga Nabi Yusuf, ilmu ekonomi. Ibu harus pintar mengatur keuangan. Makanya paling bagus keuangan itu dipegang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak konsepnya begini. Kalau ibu konsepnya begini. 2.000 rupiah uang parkir itu tetap ditagih oleh ibu. Tadi parkir saya bayar, ganti. Diganti 2.000 nggak mau. Nggak bisa, aja 2.000. Waduh. Kalau ibu-ibu beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak belanja berapa harganya? Ya, bungkus. Sisi kembaliannya ambil aja, kan gitu. Kalau ibu dia tungguin. Beda 50 perak dia cari pasar yang lain. Jamaah, itulah ibunya ibu-ibu. Selamat ya Bu, karena di balik laki-laki hebat pasti ada wanita hebat di belakangnya. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres di belakang. Jamaah, langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Ilmu apa di situ? Ilmu kesehatan, pengobatan sehat. Kalau mau sehat, alhamdulillah umur saya sudah 50 tahun depan. Kalau umur Islam sudah 50 nih. Umur sudah 50, kelakuan 5 tahun. Alhamdulillah tidak pernah diinfus sampai saat ini. Tidak pernah minum obat. Tidak pernah disuntik. Disiplin aja.
bangunnya, tidurnya, makannya. Kalau sudah berumur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50 tahun, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Makannya ikan. Kalau 70 tahun, sayur-sayuran, vegetarian. 80 tahun, buah-buahan. 90 tahun, surah Yasin. Mungkin kaget. Saya itu maaf kalau saya itu makannya satu macam. Enggak pernah bermacam-macam. Dari pesantren sampai sekarang, dari dulu enggak pernah saya makan 2 macam. Nasi ayam-ayam, kalau ikan-ikan, telur-telur, tidak pernah mencampurkan 2 jenis makanan. Kalau memang nasi ayam, ada daging, ada apa, enggak saya sentuh. Satu macam. Walaupun banyak macam, enggak, tetap satu macam. Pernah ada sekali itu pesantren, semua makanan disajikan. Semua makanan. Dan saya lah yang pertama disuruh ambil makanan. Saya cuma ambil nasi sama 1 potong ayam. Tidak tergoda sama yang lain. Pas balik ke belakang lihat teman saya, ya Allah banyaknya diambil. Saya tegur, kok bisa habiskan itu? Dia bilang, Ustaz, kesempatan. Dia tidak menyangka, ternyata di ujungnya meja panjang ada kasir. Ternyata dibayar. Untung saya cuma ambil nasi sama ayam. Berarti saya cuma bayar 6.000. Yang di belakang dia colek saya, Ustaz, apa? Ambil sebagian kesempatan. Jamaah. Makanya kalau makan ada tekniknya, ada adatnya. Makan 1 jari nyicip, 2 jari ciri sombong, 3 jari sunnah Nabi. Pakai sendok berapa jari? 3. Pakai sumpit 3 jari. Kemana sumpit? Pasti 3 jari. Betul tidak? Siapa makan 1 jari nyicip, 2 jari sombong, 3 jari sunnah Nabi, lebih dari 3 rakus. Siapa yang berdoa sebelum makan, maka makanan akan jadi berkah. Amin. Dan siapa yang memuji makanan, maka didoakan malaikat. Jangan pernah mencela makanan. Oke? Oke? Jangan pernah mencela makanan. Mau nggak didoakan malaikat? Puji-puji makanan. Dan tidak boleh meniup makanan. Tidak boleh. Jangan pernah meniup makanan. Kalau ada makanan panas, baca ini. Baca ini. Ini. Catat. Kalau menemukan ada makanan panas, baca dulu doa ini supaya cepat dingin. Doanya adalah baca. Kalau ada makanan panas, jangan ditiup. Maka baca doa ini, insya Allah langsung dingin. Doanya adalah bacalah surah Yasin. Insya Allah dingin itu. Jamaah, udah habis durasinya? Segera habis. Aku dikasih kode. Masih lama kan? Masalahnya ini ceramahnya belum masuk loh. Ini baru kali keempat. Langit kelima, ilmu apa di situ? Langit kelima, siapa yang pelajari ilmu langit kelima akan jadi kaya. Tidak tahu Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman. Siapa yang pelajari ilmunya Nabi Sulaiman kaya. Ilmu apa Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa, komunikasi.
Wah, hebat itu. Kalau bagus komunikasinya. Makanya Nabi Sulaiman itu hebat karena bisa memahami, bisa berbicara seluruh bahasa manusia. Bisa berbahasa jin. Bisa berdialog sama binatang. Hebatnya Nabi Sulaiman. Ayam berarti bertelur. Berarti ada orang, ada tamu. Berarti ada hantu. Berarti anjingnya kejepit. Coba suara apa ini? Suara apa itu? Maaf, saya kasih jelas. Perhatikan baik-baik. Suara apa itu? Jawabannya itu suara saya. Masa ada kuda di sini? Kambing pun ada bahasanya. Kalau kambing bersuara ke atas, berarti anak kambing. Lagi hamil. Potong dia. Langit ke-6. Ilmu apa langit ke-6? Ilmu Nabi Musa alaihissalam. Ajarkan anak kita kepemimpinan, tanggung jawab, keberanian. Itu Nabi Musa. Udah paham sampai di sini? Langit pertama Nabi, ilmu orang tua. Langit kedua Nabi Nuh, ilmu keterampilan. Langit ketiga Nabi Yusuf, ilmu ekonomi, keuangan. Langit keempat Nabi Isa, ilmu kesehatan. Langit kelima Nabi Sulaiman, ilmu komunikasi, bahasa. Semakin banyak bahasa kau tahu, semakin hebat. Pelajari bahasa agama, Quran, bahasa daerah, bahasa ummi, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, dan satu lagi bahasa ekonomi. Hamsahamidon, Ciciparamidon, Wandahamidon. Bahasa ekonomi. Kalau tahu bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin, insya Allah potongan harga di toko Cina. Karena tahu bahasanya. Jamaah terakhir, karena belum masuk ceramahnya ini. Langit ketujuh, ilmu agama Nabi Ibrahim. Itulah hebatnya. Makasih banyak guru-guru kami Habib. Masya Allah, kita ini bersyukur banyak ulama di sini, ada Habib. Insya Allah tempat ini akan jadi berkah. Tempat siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal, cuma pahalanya 10. Tapi kapan engkau bersedekah kepada yang dikenal, pahalanya berapa? 100. Tetangga, sahabat yang dikasih, pahalanya 100. Tapi kapan bersedekah kepada istri, keluarga, pahalanya 1000. Barang siapa suami kasih uang istri, pahalanya 1000 sedekah. Dan barang siapa istri membuatkan makanan buat suaminya, bagikan bersedekah 1000 sedekah. Buatkan kopi suami, berguguran dosa-dosa kita. Ya Bu ya? Kata ibu, baiklah, saya buatkan kopi 1 ember. Dosamu terhapuskan, suamimu mencret. Seminggu tidak tidur. Mau dapat pahala lagi? 10 kepada yang tidak dikenal, 100 kepada yang dikenal, 1000 kepada keluarga. Masih ada lagi 10.000 pahalanya kalau bersedekah kepada anak. Jangan pelit sama anak. Sekolahkan anak, biayai anak. Biayai anak-anaknya, kasih sekolah. Coba ini, saking akrabnya sama ibunya, tempatnya luas tapi tetap di pangkuan. Nenek, mas, oh coba lihat. Dia duduk di pangkuan, padahal luasnya di bawah.
Itulah nenek. Nenek umur berapa? Hah? Ibu? Umur berapa? Ibu gak hafal umurnya ibu? Umurnya berapa bu? Umurnya udah 40 lebih. Nah, berarti lebih tua saya dong. Cocok lagi. Yang ada pingsan menemui saya. Saya sudah naik mobil, dia masih mandi. Kan orangnya cepat. Ting. Saya sudah 12 tahun di Trans. Saya sudah ceramah 35 tahun. Sejak tahun 88. 2010 diajak Trans TV. 23 tahun ceramah di Makassar, baru diajak Trans TV ke Jakarta. 2010 sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk tahun ke-13 di Trans TV. Tidak tergantikan. Kenapa tidak? Karena Trans TV kontrak saya 30 tahun. Kalau sekarang umur saya 50, tambah 20 lagi, berarti saya nanti ceramah di Trans TV sampai umur 70. Ya tunggu metong saya. Enggak. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Jadi siapkan amal jariah kita, siapkan kebaikan kita. Ingat, saya mau tanya, Ibu Kartini meninggalnya di usia 25 tahun. Ada mengatakan usianya 23 tahun. Tidak sampai 25 usianya Ibu Kartini. Tapi jariahnya luar biasa. Ibu Kartini meninggal waktu itu pada saat melahirkan anaknya. Waktu itu saya tidak hadir. Coba. Ibu Kartini loh, usia 25 tahun, jasanya begitu luar biasa. Kalau begitu, siapkan jasa yang baik. Almarhum, Masya Allah, haulnya yang ke-9 pasti peringati. Padahal anaknya cuma 1. Mantap. Itulah bagusnya kalau anak kita camat. Maaf ya, saya mulai ceramahnya. Kendaraan ketiga, maaf, hanya sampai di langit ke-7 kata malaikat Jibril. Maaf, saya hanya ngantar sampai di sini. Lah, siapa yang mengantar sampai ke atas? Ke Sidratul Muntaha? Tidak ada yang temani Nabi. Karena kalau malaikat Jibril ikut hancur. Jadi Nabi kendaraan apa? Jangan bilang burak ya. Malaikat Jibril aja hancur, apalagi burak. Jadi Nabi naik kendaraan apa? Kendaraan yang ketiga berupa kotak kayak lemari datang ke Nabi. Lalu terbuka kotak itu dan Nabi pun masuk ke dalam kotak. Dan kotak itu pun tertutup. Lalu kotak itu yang membawa Nabi ke Sidratul Muntaha. Dan kotak itu sudah ada di dunia. Namanya lift. Dulu susah dijelaskan. Sekarang sudah ada contohnya. Nabi keluar, ketemu Allah di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul, assalam, assalamu, asyhadu Allah, Allahumma Nabi dikasih salat 50. Ayo salat 50 ya. Bisa. Tidak mungkin Allah perintahkan salat 50 kalau kita tidak bisa melakukannya. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Oh, mau foto. Salat fardu berapa rakaat? 17 rakaat. Rawatib 12. Total 29. Salat malam 11. 29 tambah 11 40. Awabin
6 rakaat antara maghrib isya. Berarti sudah 46. Ambillah duha 4, cukuplah 50. Betul. Tapi ketika Nabi turun, ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, udah ketemu Allah, udah mau pulang, udah titip salam ya sama umatku, ajarkan zikir ini. Siapa yang baca zikir ini, diluaskan tanahnya di Tangerang, di surga. Mau diluaskan tanahnya di surga? Mau? Baca tasbih lengkap. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallah. Saya mau sampaikan, ini juga bagus dibaca tasbih lengkap kalau naik kendaraan. Saya kalau naik kendaraan pakai baca tasbih lengkap. Naik mobil, naik pesawat. Perhatian kepada para penumpang. Saya naik pesawat, naik mobil, naik apapun pasti baca tasbih lengkap. Subhanallah jalan lurus, alhamdulillah turunan, la ilaha illallah belok-belok, Allahu akbar tanjakan. Kalau jatuh di jurang, innalillah. Kalau ada sweeping, ada rahasia, polisi, baca ini. Insya Allah tidak ditahan. Ada rahasia, baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali ya. Tambah la haula wala quwata illa billah. Kemudian lengkapi surat-suratnya. Insya Allah. Enggak ditahan. Jamaah, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya, udah ketemu Allah, udah dapat apa? Salat, oh sama, saya juga salatnya siang malam 2 kali. Dan Nabi Muhammad dapat apa? Salat 50, waduh, kebanyakan, minta diskon, naik lagi. Umatmu itu kecil, lemah, badannya kecil, orangnya pendek, naik, minta diskon. Tahu? Nabi naik tanpa berpikir panjang. Langsung Nabi naik, menghargai senior. Naik dari 50 dikurangi 5, berarti berapa? Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, naik lagi, naik lagi. 45, tambah lagi, dikurangi lagi 5. 10, kurangi 5. 35 dikurangi 5, 30 dikurangi 5, 25 dikurangi 5, 20 dikurangi 5, 15 dikurangi 5, 10 dikurangi 5. Berapa kali Nabi naik turun? 9 kali Nabi naik. Nabi tidak ngeluh. Itu tandanya Nabi akrab dengan Allah, bolak-balik ketemu Allah. Siapa yang bolak-balik ke rumah ini berarti akrab sama Pak Camat. Nabi bolak-balik at-tahiyatu, turun lagi, naik lagi at-tahiyatu. Berarti Nabi berapa kali tahiyat? 9. Coba kita hitung. Subuh 1 kali tahiyat, duhur 2 kali tahiyat, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali tahiyat. Berapa totalnya? 9 kali tahiyat. Kenapa 9? Karena kita memang butuh 9 kali tahiyat. Karena 9 lubang-lubang kita. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup 9. Dah. Ulang. Ayo kita hitung. Ayo semangat lo hitungnya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. 2 yang mana? Ulang. Ayo, aku tunjukkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah dia. 9. Gak usah dihitung
tunjuk. Biar mati lampu pasti tahu tempatnya itu. Sama kalau salat Id. Salat Id berapa rakaat? 2. Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? Itu syariat, tidak boleh dirubah-rubah karena itu punya makna. Kenapa 7 kali takbir rakaat pertama? Karena 7 dosa yang dihapuskan bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Kenapa 5 takbirnya? Karena 5 dosa bagian di bawah yang dihapuskan. 1, 2, 3, 4. Mau tahu yang kelima itu? Utang Kalimantan, Turun Mataram, Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, Pusat Jakarta. Yang saya maksud daerah Maluku dan sekitarnya. Jawab. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramah. Insyaallah almarhum, masya Allah tabarakallah, Abah luar biasa. Kalau nanti kita meninggal ada nggak yang gini kita? Belum tentu. Makanya buatlah amal jariah dari anak, dari ilmu, dari kebaikan, sedekah jariah. Oke? Oke? Insyaallah tanggal 23 kita puasa. Kemungkinan 22 nanti sudah diumumkan sidang isbah atau 21 sidang isbahnya. Pada saat diumumkan Ramadan telah tiba, kan sidang isbah. Yang pertama kita lakukan langsung sujud syukur. Ayo, saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Langsung sujud. Setelah sujud doa, ya Allah, berikanlah kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dari sujud syukur berdoa. Ketiga, niatlah 1 bulan puasa di malam pertama. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Malam pertama puasa 1 bulan, niat 1 bulan. Kenapa? Jangan sampai besok-besoknya ketiduran. Jangan berkata saya berniat puasa 30 hari, tidak boleh. Jangan sebut bilangannya, bilang saja 1 bulan. Habis itu yang keempat, niat per malam. Nawaitu shauma ghadin. Itu keluar dari rumah, lihat langit, baca ini. Kamu pergi tari, baca ini, baca ini. Siapa yang baca doa ini, melihat ke langit sambil tersenyum, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Catat, catat, baca doa ini, baca ya. Baca. Doanya adalah baca. Malam pertama Ramadan, pas keluar mau pergi tarawih, doanya adalah marhaban ya Ramadan. Udah apa? Itu doang. Datang tarawih ya. Datang tarawih ya. Siapa yang datang tarawih malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. Tarawih malam kedua Ramadan, diampuni dosa orang tuanya. Tarawih malam ketiga Ramadan, diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat
anak Aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan rahmati saya. Dan 20 Ramadan ke dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangun satu rumah di surga. 22 Ramadan satu istana. 23 Ramadan satu kota. Jadi kalau anak mau jadi wali kota datang malam 23. 24 Ramadan, 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Datanglah tarawih tiap malam. Oke? Masalah rakaatnya terserah. Mau 8, mau 20. Kalau saya sih 20. Saya salah taruh 8 di masjid. Pulang ke rumah tambah 12. Dan 20. Oke? Jamaah, sayang. Begitu sayang kalau kita tinggalkan salat tarawih. Ya Allah. Baiklah, karena ini pelajaran tentang kematian, saya mulai ceramahnya. Tidak apa-apa Pak Camat, masih ada waktu. Sedikit lagi ya. Yang paling susah, yang paling setengah mati saya ya kalau sampai lama. Kan saya tinggalnya di Pondok Gede. Mungkin udah tidur rumah saya belum nyampe. Oh dikalak, makasih banyak. Tapi kalau pengalaman naik mobil Pak Camat mah aman. Masih ya. Mantap. Pakai patwal. Jamaah, baiklah karena kita akan meninggal semua. Kita akan melewati 5 alam, alam roh, alam raib, alam dunia, alam barza dan alam sesudah alam barza. Dan insya Allah kita akan menuju ke sana. Saya minta tolong sebelum masuk Ramadan datang ziarah kubur. Datang ziarah kubur. 2 kali ziarah kubur ya. Sebelum Ramadan dan hari Lebaran 2 kali. Maaf 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebelum Ramadan kita ziarah kubur untuk menenangkan diri. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Jamaah, kasih Bapak. Kayak ceramah dia haus. Jamaah, datang ziarah kubur. Ayah saya, abah saya udah meninggal 40 tahun. Tapi setiap malam Ramadan pasti saya nangis. Langsung ingat abah saya. Padahal udah meninggal 40 tahun yang lalu. Masih teriak-teriak. Kenapa? Begitulah. Karena usus Ramadan seluruh penghuni kubur diistirahatkan. Maka tidak ada pertanyaan di kubur bagi orang yang meninggal di bulan Ramadan. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Nanti setelah Lebaran dipending. Makanya datang ziarah kubur supaya lega perasaan. Kita makan sahur lihat kursi kosong. Dulu ibuku tinggal di situ, di situ. Nangis. Tapi kalau kita sudah ziarah kubur agak lega itu. Sama. Kalau malam takbiran, Allahu Akbar, Allah. Oh, nangis kita malam takbiran. Kenapa? Penghuni kubur nangis. Karena malam itu sudah berakhir masa liburan. 1 Syawal sudah mulai dan diperiksa. Maka pada tanggal 1 Syawal para penghuni kubur menanti keluarganya yang mau datang ziarah. Makanya bagusnya kalau pergi Lebaran jangan langsung pulang ke rumah, lewati jalan yang berbeda. Jadi caranya pergi Lebaran ke masjid, pulangnya lewat menuju kuburan, melewati jalan yang berbeda supaya banyak saksi. Kalau mau pergi, tapi jangan salah paham, masuk di sini keluar dari sana di masjid, dia tidak temukan sendalnya. Iyalah, kalau keluar sini keluar sana. Ada teman saya Ustaz Cecep, tukang odong-odong. Tukang odong-odong, Ustaz, tukang odong-odong hebat. Mereka tidak mau mengemis. Tukang odong-odong, apa yang terjadi? Tengah hari tidak ada penumpangnya. Dia ke masjid,
nyimpang odong-odongnya depan masjid lalu berdoa, ya Allah, istriku butuh uang, anakku lagi sakit, butuh dana. Setelah berdoa keluar dari masjid, odong-odongnya hilang. Dia kembali masuk masjid. Ya Allah, apa salahku? Aku datang menghadapmu. Kenapa odong-odongku hilang? Pas keluar dari masjid, odong-odongnya ada. Apa salahnya? Dia salah keluar pintu. Jadi jangan pernah salahkan Allah. Jamaah, nanti ziarah kubur ya. Hari lebaran ziarah kubur lagi ya. Ada yang tanya, kenapa ziarah kubur, ziarah kubur? Ya jelaslah kita ziarah kubur. Tidak mungkin kubur yang ziarah kita. Assalamualaikum. Hari ya kau. Pak Camat, sini dong. Masya Allah. Masya Allah. Mohon maaf, jamaah harus mana mic satu lagi? Oh, enggak usah, telat. Ya, Pak Camat, maaf. Salah satu anjuran kalau kita lagi takziah menyebutkan kebaikan almarhum. Sosok almarhum itu orangnya gimana? Pas saya nangis lagi. Jangan nangis. Kalau nangis saya panggil Bu Camat. Hanya Bu Camat yang bisa menenangkan. Karena saya ketemu tadi Bu Camat lagi hamil. Ketemu Pak Camat, anu juga. Tapi saya ketemu anaknya Pak Camat yang cowok kayak orang barat loh. Gampang ya? Iya kayak saya gitu. Kok mukanya kayak bule-bule gitu ya? Gula kan putih. Iya, iya. Ya juga sih. Kan Pak Camat hitam. Pak Camat, ini takziah loh. Menghibur. Salah satu makna takziah itu menghibur. Makasih banyak yang datang. Mana musibah kalau bisruanjurhu yang datang yang dapat pahala satu gunung. Seperti orang salat sunat 1000 rakaat. Selamat. Insyaallah tahun depan datang lagi. Cuma pertanyaannya cuma satu. Masih datang nggak? Jangan kamu juga dikasihan. Maaf Pak Camat. Kenalkan kami dengan sosok ayahanda. Ayah itu gimana orangnya? Ya tentunya sosok yang tidak mudah dilupakan. Karena beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab kepada seluruh keluarga. Bukan hanya anak, istri, tapi seluruh keluarganya. Saya melihat dari keluarga, dari ibu saya, dari keluarga beliau, dan seluruh teman-temannya juga mungkin sudah merasakan tanggung jawab beliau kepada sebuah hubungan, gitu ya. Jadi ini yang selalu tidak bisa dilupakan, bahwa peranan beliau ini memang sangat luar biasa bagi kami semua, yang memang sangat peduli dan tanggung jawab, serta jiwa sosialnya juga tinggi. Doakan saya juga bisa ikut. Amin. Harus seperti beliau, Pak Ustaz. Harus ikut karirnya beliau, ya. Kebaikan beliau. Pak usah ikut ke akhirat masuk kecil. Pak Camat, amalan apa yang beliau lakukan orang lain tidak tahu, tapi Pak Camat sendiri yang tahu. Ada nggak amalannya beliau, zikirnya beliau, ya. Beliau? Orang lain nggak tahu, cuma saya tahu. Apa ya? Ya terus terang saya banyak menemukan, kalau saya pribadi saja ya, yang memang selama saya berhubungan sebagai ayah dan anak ini, banyak yang tidak tahu. Ketika sudah dia tidak ada, saya ditugaskan misalnya jadi lurah di kelurahan mana gitu ya.
yang saya juga nggak pernah tahu, nggak pernah main ke sana misalnya. Satu saat saya diundang misalnya acara maulid misalnya, salah satu masjid di kelurahan itu. Iya, di luar itu oleh tokoh masyarakat sana. Tiba-tiba para yai dan ulamanya itu bilang, oh ini anak Haji Kanu ya? Oh iya betul Pak Kiai. Ini dulu Bapak yang nyumbang nih, apa keramiknya nih. Ini masjid ini gitu loh. Nah itu yang membuat saya ya, banyak tidak mengetahui ini. Otomatis saya aman jadinya. Tugas di situ ya kan. Memang ada orang anak itu kaya disebabkan orang tuanya kaya. Apalagi kalau orang tuanya kaya 7 turunan, dia ikut kaya. Tapi ada orang tuanya kaya 7 turunan, dia tetap miskin. Mau tahu? Ada kesalahannya dia. Mau tahu? Orang tuanya kaya 7 turunan dan dia tetap miskin. Mau tahu? Karena dia keturunan ke-8. Ya, coba ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Baik. Adit, bisa ke atas? Nggak, benar. Adit, sini lagi. Masya Allah. Kita mohon berkah beliau. Ibu-ibu, nggak apa-apa, di sini aja. Oh ya, Masya Allah. Adit. Cek. Wah, ini luar biasa. Oh, sudah membayangkan dulu. Oh, ucapkan terima kasih dulu. Saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu, Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat Ciputat, Pak Camat Serpong, Ananda Solihan, Pak Dewan, Pak Haji Ahmad Dusi, Haji Jiwa, dan seluruh tokoh masyarakat, Kiai Haji Udan Maulana, Ketua MUI Pondok Aren, dan para lurah Kecamatan Pondok Aren, masyarakat, Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf dan berterima kasih atas kehadirannya pada hari ini, turut serta mendoakan almarhum bapak saya. Dan memang tadi Pak Ustadz bilang setiap tahun memang saya adakan setiap tahun. Setiap tahun? Ya. Ini berarti sudah 9 kali? Iya, betul. Oh, aku baru diundang. Kan belum kenal kita. Mantap beliau. Saya ketemu langsung. Mungkin tidak banyak rasa bahagia dan rasa senang saya selalu bisa khususnya mudah-mudahan ya hari ini kehadirannya dengan Pak Ustadz Maulana ini bisa bahagia semuanya ya Ibu ya. Ya, dia bahagia, Anda puas, saya lemas. Udah itu ya. Yuk kita langsung. Mana MC-nya? Panggil yang baca doa juga ke atas. Baca doa. Panggil sekaligus. Pak Wali juga dipanggil. Bisa naik ke atas Pak. Mohon berkenan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan dan Bapak Sekda dan Bapak Ananda, kami bisa kami Ketua Dewan silakan. Kami mohon untuk pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Udan Maulana, Ketua MUI Kecamatan Pondok Aren. Kami persilakan untuk ke panggung. Bapak Camat Ciputat Silakan. Bapak Kapolsek, Bapak Camat Serpong. Ayo kita ke atas Pak. Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil, kami persilakan untuk ke panggung. Kuat lah. Camat yang punya acara nggak mungkin tidak kuat itu. Ayo Pak Kapolres. Iya. Ketemu giginya. Jangan dulu lah. Mana ketua MUI? Ayo silakan. Nah, silakan kepada Ketua MUI.
Kecamatan Abi dulu yang baca pimpin zikir doa. Baru silakan. Ayo semuanya tenang Ayo semua. kita bacakan Fatihah dulu buat almarhum Haji Muhammad Kanung bin Abdul Hamid Zain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kuburannya taman-taman surganya, Allah angkat derajatnya, dan Allah berikan yang terbaik buatnya dan buat keluarga yang ditinggalkan. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul wa tamami kulul wa aqumu sallallahu zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Ya fiyatan min kulli khair ya ibadul muslimin lana wa alidina wa li ahbabina wa li masyayikhina ma'al wal afiyah wa anna Allah yunawiru qulubana wa ghalibana ma'al huda wa tulqa wal afaf wal mawti an al-islam wal iman إلى حينة بجي وسيدي ودنيا جنان بنيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Belah mana jebulnya? Tengah-tengah. Abi. Subhanallah wa subhanallah wa subhanallah maka Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa ma'budu nasiba. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tahdilana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanatik wa amanika wa jiwarik wa niyadika min kulli syai'in marid wa jabbarin alim wa bi'ayni wa zibaki wa huwa musyarrik kulli syai'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal wa awsi' thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Amin. Wa ma 'allamnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma astaghfarnahu wa sallallahu ila hadrati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ala dzurriyyati wa baiti ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi awliyaika as-shalihin wal ulama'il amilin wasyuhada was-shalihin wal fuqaha wal muhaddithin wal a'immatil mujtahidin wa ila arwahi syuyukhina wa muallimina wa sajidina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha aina ma kanu wa khususan man qadnahum Bapak Camat Pondok Aren wa khususan ila ruhi Haji Muhammad Kanung bin Haji Abdul Hamid Zain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi
تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا الله يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يدي الفاتحة. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari semua tangannya disimpan ke dada. Ayo sama-sama. Ingat, Ramadan menolak 3 manusia. Sekalipun kita berkata marhaban ya Ramadan, ternyata Ramadan menolak 3 jenis manusia. Yang pertama, kalau nisfus Sa'ban, malam ampunan itu datang. Di malam nisfus Sa'ban doa diterima, ampunan diterima. Tapi 2 yang ditolak, ini melakukan kemusyrikan dan orang yang melakukan perpecahan, pertengkaran, permusuhan, itu ditolak. Tapi ini, ingat, Ramadan menolak 3 jenis manusia. Siapa itu yang ditolak? Dia susah untuk ibadah, dia susah tadarus, dia susah tarawih, dia susah puasa karena dia tertolak Ramadan. 3 jenis manusia itu adalah, yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua, minta maaf sama orang tua. Yang kedua, istri yang berdosa sama suami, minta maaf sama suami. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan, orang yang belum bermaafan hingga datangnya Ramadan. Ayo sama-sama, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia, mudahkanlah mulut, hati, tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami, dan mudahkanlah mulut, hati, dan tangan kami untuk memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Seluruh hadirin, hadirat, silakan saling maaf memaafkan antara satu dan yang lainnya. Silakan saling maaf memaafkan. Astagfirullah. Silakan saling maaf memaafkan. Tidak akan diterima Ramadan orang yang masih ada musuh, kebencian pada hatinya. Saling maaf memaafkan. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ilahi las si alam wala ala naril jahim pahabli taubatan
Paina kaga. Mari semua sambung. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nur Maulana atas tausiah atau mau'izah hasanah yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kami dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah ikut hadir dan mendoakan peringatan haul ke-9 Bapak almarhum almarhumlah Haji Muhammad Kanung bin Haji Abdul Hamid Zain. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian senantiasa dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Kami atas nama wawancara tentunya mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kita sambut kembali tim Hadra Ad-Tiba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kami semua putra-putri Indonesia, kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. La 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 la
harta kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, marilah kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya. La 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 la. Indonesia banyak suku dan bahasa, kejayaan untuk kita menjaganya. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, marilah kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya. Alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah. As-salati wa salami li rasulillah, as-salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah. As-salati wa salami li rasulillah, as-salati wa salami li rasulillah. Salli wa sallim ala al-muallim, salli wa sallim ala al-muallim. Ahmad Muhammad ya Sidi khairan bariyah, Ahmad Muhammad ya Sidi khairan bariyah. Alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah. As-salati wa salami li rasulillah, as-salati wa salami li rasulillah.
Tunggu. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta ba'abullah fi mu'tamadi babi dunya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Imam kepada ibu-ibu yang pengajian Ummu Jamilah yang biasa malam Kamis kita berkumpul di sebelah kiri. Yang pengajian Ummu Jamilah setiap malam Kamis kita kumpulnya di sebelah kiri. Jangan pulang dulu. Ya Rasulullah Di rumah masih ada makanan, kami persilakan untuk datang ke sebelah kiri. Sekali lagi kepada bapak ibu yang belum kebagian makan, persilakan masuk ke dalam, ada di sebelah kiri. والجميع الكون لنا